Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan jami'an asatidz, para pimpinan, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami' Al-Hidayah Al-Mukarram Ustaz Haji Imam Salatu Subuh Bid'ah Al-Mukarram Ustaz Sidu, yang kita muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Husin dan Bapak Haji Ma'in, guru kita Bapak Haji Mursyid, Bapak Haji Abdul Rahman, Bapak Haji Madinah, dan seluruh para jamaah hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang cerah ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Jami' Al-Hidayah. Dengan iring doa, mudah-mudahan rantaian semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah puasa dan tadarusan Al-Quran dan sholat tarawih kita sampai datangnya hari raya Idul Fitri di hari kemenangan nanti. Mudah-mudahan kita dapat sehat, panjang umur, luaskan rezeki, Allah kabulkan kita dunia dan hajat terakhir. Kita awali majlis ini dengan membaca Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah selama wal-hafah wal-hafiyah wal-taufiq wal-hidayah wal-barakah wa tulul umur bi ta'atillah rasulih wa isir maqasidahu bi jami'idhi adan jami'ah wa sallallahu rahim ila rusyina syafi'na rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa al-anbiya wa mursalin wa awliya syuhati la syafta imam Ali bin Abi Abdul Jadid bin Ahmad bin Syafta imam Ali bin Abdullah bin Abdul Jadid bin wa imam Ali bin Abdullah bin Mas'ud bin Sa'ad bin Sa'ad كيف تعالى بما رحم سبحانه وتعالى ثم إلى أرواح آبائنا وذريتنا ثم لا بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما درجات بجنة على أبيه وعلى أبيه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab zakatul fitri. Pasal ini menerangkan hukum bab zakatul fitri. Bab zakatul fitri, bab ini menerangkan tentang hukum zakatul fitri. Sumiyat bidzalika li'annaha tajibu indal fitratin nas min shaumir ramadan. Dikatakan zakatul fitri itu dikarenakan wajibnya dikeluarkan zakat Idul Fitrin nas ketika kesucian manusia kakala merayakan hari raya Idul Fitri min shaumir Ramadan, setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wajib zakat itu bagi setiap orang muslim laki maupun perempuan. Audio Jungle. Liman adraka juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal. Bagi orang yang mendapatkan bulan Ramadan dan pada hari raya Id
ada cucu kita lahir kakala malam Id, hukumnya wajib mengeluarkan zakat. Begitu pula jika ada di antara kita, saudara kita, tetangga, kakala malam pertama melaksanakan sholatul tarawih, kemudian dia meninggal dunia pas sesudah azan maghrib, maka jenazah itu wajib membayar zakat. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan permulaan awal di bulan Ramadan. Hukumnya wajib membayar zakat. Siapa yang bayarin? Liman taljamu nafaqatuhu, bagi orang yang wajib diberikan nafkah kepada istri, anaknya, ataupun orang yang wajib diberikan nafkah seperti anak asuhnya dia yang diasuh di rumahnya. Adapun orang yang kerja di rumah kita itu enggak wajib, tidak wajib kita dibayarin zakat. Kenapa? Dia orang lain, kemudian tidak wajib kita berikan nafkah, akan tetapi dia kerja sama kita, hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Disyariatkan zakatul fitri itu di penghujung bulan Ramadan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan membayar zakat. Dia mengingat kepada Allah Tuhannya dan dia melaksanakan ibadah sholat. Diwajibkan melaksanakan zakatul fitri kakalah di penghujung akhir Ramadan, 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri pada tahun kedua minal hijrah. Dan disyariatkan pula solat pertama di dalam tuntunan ajaran Islam kakalah merayakan hari raya Idul Fitri. Disitulah disunnahkan untuk melaksanakan solat hari raya Idul Fitri. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafas wa tu'matun lil fuqara wal masakin, rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Nabi Hurairah. Zakat fitri itu adalah mensucikan orang yang berpuasa minar rafas, dari perkataan-perkataan yang tidak baik ketika dilakukan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Perkataan-perkataan yang tidak artinya, lagun. Wa tu'matul lil fuqara wal masakin, dan memberikan makan kepada fuqara dan masakin. Itulah yang dikatakan zakatul fitrah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 110, aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Apa saja yang kamu ajukan kebaikan itu untuk diri kamu, tajidu indallah, kamu akan mendapatkan kebaikan itu di sisi Allah. Innallaha bima ya'maluna basir, sungguhnya Allah Ta'ala maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi apa saja yang kita kerjakan di dalam berbuat baik itu larinya akan kepada diri kita sendiri. Baik kebaikan maupun keburukan akan kembali kepada dia. Maka ketika mengeluarkan zakat, orang tua kita ini dulu kan pakai letteran. Ketika meletter itu zakat, itu dimunjungin, kata orang tua kita, munjungin biar lebih. Lebihnya itu jadi sedekah. Kalau umpama 3 letter di crop tuh,
pakai bambu, ya, takut kurang, makanya dilebihkan. Nih ambil nih ayat ini, wa ma tuqaddimu li anfusikum tajidu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Apa saja yang kamu ajukan dari kebaikan itu untuk diri kamu. Jadi orang tua kita ngamalin ya ayat ini. Makanya kalau nakar berat ya baik munjung, supaya apa? Khawatir tidak mencukupi takaran yang ditakarkan, lebih baik dilebihin. Dilebihin. Wajib fiha sa'un min kulli sahsin. Wajibun fiha, wajib mengeluarkan zakatul fitrah ini setahun cuman sekali. Maka dikatakan zakatul badan, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa, maka jiwa kita biar tenang, biar nyaman, biar rileks, keluarin zakat. Sa'un an kulli syahsin, satu sok dari setiap seseorang. Yang dimaksud dengan satu sok itu arbatul amdad bibuddin nabi, 4 mud daripada mud genggaman, kedua genggaman Nabi Muhammad SAW. Jadi genggaman sok itu 4 sok, satu sok itu 4 genggaman kedua tangan. Itu tergantung tangannya seseorang. Kalau orang kita ya nggak bisa, kecil. Orang Arab juga sedang tuh. Kalau orang Mesir, apalagi orang Rusia, Eropa Timur, itu tangannya lebih gede, karena mereka hampir 2 meter ya Kak. Orang kita mah paling tinggi 180 tuh jarang udah jarang. Makanya dilebihin 3,5 liter ataupun 2 liter 7 ons setengah. 2 liter 7 ons setengah. Apalagi dilempengin lempengin aja dah. Jadi 3 kilo. 3 kilo. Ada lagi tuh beras yang telah dipak-pakin kan 2,5 kilo. Itu kurang tuh. Itulah dikit amat ini zakat, kan ada tuh yang dipak-pakin dijual. Khawatir itu kurang Pak, kurang seperempat, Bagaimana pusat bayar zakat kalau diuangin bagaimana? Kalau mazhab Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal, wajib min kutil balad. Wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah makanan pokok di suatu negeri. Kan suatu negara kan beda-beda makanan pokoknya. Kalau di Eropa tuh makan pokoknya adalah roti, yakni terigu, gandum. Kalau kita kan umumnya beras, walaupun Madura makanan pokoknya jagung, tapi jarang yang kita lihat orang sono makan jagung. Betul? Umpama daerah mana itu, Papua kan makan apa? Terigu, sagu. Iya. Umumnya dah beras. Udah kita beli beras. Wajibnya itu Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal min kutil balad. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ikhtar bainahuma. Kalau Imam Malik wa Imam Abu Hanifah untuk pilih antara keduanya. Boleh min nukutil balad, min kuti balad, atau min nukutil balad. Boleh dikeluarkan makanan pokok suatu negeri ataupun uang yang sah dijadikan transaksi di dalam suatu negeri. Mana yang dibutuhkan oleh manusia? Kalau kita kan, kalau semua orang bayar beras semuanya, nanti merebus supat kayak apaan? Kan butuh gas. Gas. Makanya di kita ini beras juga, duit juga, tuh dua-duanya lebih afdol. Dua-duanya lebih. Bagaimana pusat kalau diuangkan? Kalau diuang itu tergantung beras yang biasa dibeli.
ada yang 10.000, kan kita nggak tahu ya. Ada yang 12.000, ada yang 15.000, tergantung ekonomi seseorang. Kalau umpama beras biasa dibeli per liternya berapa? 10.000, berarti apa? 36.000. Kalau yang biasa dibeli 12.000, kaliin dah tuh. Berarti apa? 40 apa? 42.000. Kalau bisa urusan zakat ini, kalau bisa kita lebihin dah. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surah Ali Imran. Jika kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak sehingga kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Kalau urusan akhirat lebihin. Urusan akhirat dilebihin, karena itu semuanya milik kita, kembali kepada kita. Kita minta karunia kepada Allah dikit bapak banyak. Mintanya banyak, tapi urusan akhirat hitung jangan. Merem aja dah, namanya setahun sekali. Gue lempengin pusat, gocap dah, cakep gak? Gocap aja dah, apalagi merahan, masih dah tuh. Ada juga di tempat kita ada orang nanya, Ustaz, bayar zakat berapa? Dia bilang, bayar zakat itu tergantung seseorang, makanan pokoknya. Biasanya ini 35 tahun kemarin. Ustaz, ini saya 100, dalam pengindah 3 ditawar. Lu bayangin aja. Iya gak? Bayar zakat ditawar, ambil aja, berapa aja ambil aja. Betul gak? Kan semuanya kembali kepada diri sendiri. Kita mah namanya panitia tugas tinggal tulis. Jangankan 100.000 3 orang, ya gak? Umpama 100.000 4 orang juga nggak apa-apa. Kan tergantung dia, hukumnya dia sama Allah Ta'ala. Yang penting kita udah bilang, nih sekian kian. Dia mau tawar ya silakan. Gitu gak? Nanti mau masuk surga tawar-tawar tuh. Ini mau ke surga apa neraka? Kata malaikat. Kok bisa begitu? Nah dulu bayar zakat lu tawar. Takutnya. Waktu hujub, waktu wajib mengeluarkan zakat, bitrakin juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Waktu wajib mengeluarkan zakat itu kapan? Orang yang mendapatkan bulan Ramadan, sebagian Ramadan ataupun sebagian di bulan Syawal, itu wajib, baik laki maupun perempuan. Bagaimana pusat si Pulan melahirkan, Pulana melahirkan, tapi bayi ketika lahir udah mati di perut, wajib zakat gak? Tidak. Yang wajib zakat adalah ibunya, janinnya tidak. Kecuali dia lahir malam raya Idul Fitri, itu bayi ada tanda-tanda kehidupan. Dia bergerak atau menangis, hukumnya wajib mengeluarkan zakat. Wajib mengeluarkan. Ada lagi waktul fadilah, waktu yang paling utama bi ikhrajiz zakatul fitri, waktu pengeluaran zakatul fitri. Yaumul Id ba'da tuli fajri qabla sholatul Id. Abdul mengeluarkan zakat ketika Nabi SAW mengerjakan, yakni pada hari raya Id, ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya waktu fajar, habis subuh, qabla sholatul Id, sebelum sholat Id. Ini paling abdul. Tapi siapa yang mau nerima? Tupat udah jadi, semur udah jadi, ya kak? Apa lagi? Sayur godok udah jadi. Mau kasih siapa? Kalau ngambil padilah. Kalau inget umpama beras ketinggalan, pulang dulu. Pas pulang nyampe masjid udah bubar sholat Id, ya kak? Kalau bisa sebelumnya 2 atau 4 hari sebelum hari raya kita udah ngeluarin. Bahkan orang tua kita dulu awal perbulan kakala masuk bulan Ramadan,
Pak Haji, Kong, kenapa bayar zakat sekarang? Baru banget terawih pertama kali, gue bayar zakat sekarang dah. Karena anak gue banyak, takutnya nanti udah waktunya tuh duit kepake. Bakal apaan, Kong? Bakal ngecat rumah. Bakal ngapur rum. Dulu kan dari bedek ya gak? Udah bakal ngapur rumah. Ya gak? Akhirnya kagak jad. Waktu yang dibenci ketika mengeluarkan zakat. Kapan? Takhiruha anin salatul id ila ghurubi syamsi. Hukumnya makruh mengakhirkan salat, mengakhirkan zakat ketika sesudah salat id. Pada hari raya Idul Fitri, habis salat id bawa beras. Baru bawa beras. Itu sah tapi makruh sampai tenggelamnya matahari pada hari raya Id. Pada raya Id. Ada lagi waktu hurmah, waktu yang diharamkan. Takhiruha an yaumil Idul Fitri. Mengakhirkan zakat itu tanpa udzur sesudah hari raya. Lebaran seminggu baru pulang dari kampung, datang ke masjid, temuin Pak Jinihan, Pak Haji, saya belum bayar zakat ini. Haram takhir zakat tanpa udzur. Ustaz, boleh gak naklul zakat, mindahin zakat? Karena di kampung saya ini orang Cilacap umpama banyak yang susah, Ustaz. Di mana-mana banyak orang yang susah, jangankan Cilacap, Cimande, umpama Bogor, Sukabumi, tetangga kita gak ada yang susah. Betul? Tetangga kita gak ada yang susah kalau kita pengen cari. Tapi sesusahnya orang Jagakarsa, handphonenya 2. Susahnya orang sini, handphonenya 2. Kalau dia punya anak 3, 5 handphonenya. Gitu. Motornya 2, punya rumah. Walaupun rumah kontrakan tuh kalau dijual 400 juta sampai 500 juta. Coba kalau dipindahin Sukabumi sono, lah jadi juragan. Rumahnya mah bisa 1000 meter. Benar? Sesusahnya orang sini, kagak ada dah susahnya orang sini. Nggak bisa beli tupat, nggak ada sejarah orang Jakarta nggak bisa beli tupat. Gare-gare tidak dapat zakat, nggak ada. Makanya kita ini di sini tidak ada yang namanya fukara. Nah, yang adanya miskin. Apa perbedaan fukara dan miskin? Fukara ini umpama dia bekerja membutuhkan nafkah untuk istri dan anaknya, satu hari itu umpama 50.000. Untuk anaknya 2, sama istri 1, jangan bini 2, anak 4, berat gocap mah, nggak cukup. Jadi nah, bini atok, bukan bini 2, ingetin. Tuh, umpama dia punya berikan nafkah 50.000 sehari, dia nyari duit nggak sampai tuh 50.000, cuman dapat separuh, 25.000 atau 20.000. Itu kalau di kampung. Kalau di sini mah lebih. Dia diri di pinggir jalan bisa 200.000. Pinggir jalan ini udah priwitan doang, parkirin bisa dapat 200.000. Makanya dadak, polisi dadakan banyak banget di Jagakarsa. Setiap gang kita keluar nih bawa mobil, kita harus megang duit itu senggangnya 10.000 tuh sekali keluar. Mahalan tol jalanan kampung daripada tol yang dibikin sama pemerintah. Benar gak? Karena banyak yang dadakan. Jadi bagaimana pusat? Kasih itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Nggak apa-apa, kasih aja kalau memang ada. Ya gak? Namanya sedekah. Apalagi di bulan Ramadan. Bagaimana caranya pusat naklul zakat, pemindahan zakat, hukumnya haram. Hukumnya haram. Umpama kita bayar zakat di kampung aja. Kalau orang bayar zakat di kampung, ini niatnya beda. Apa niatnya pusat? Takut tekor dia.
Kalau mau bayar zakat di sini kan, di sono kan dimintain sama orang kampung, bener nggak? Gue niatin zakat aja, itu namanya takut tekor namanya. Takut tekor. Bayar zakat sini termasuk zakat fitrah, zakat penghasilan itu profesi dikeluarkan di tempat kita tinggal. Di tempat kita tinggal di mana nih? Di lingkungan Jagakarsa, di RT berapa, di RW berapa? Disitulah kita mengeluarkan zakat. Lebih abdolnya lagi kita kumpulkan zakat itu tempat sarana ibadah, masjid dan musola yang terdekat di rumah kita, itu lebih abdol. Nanti RT atau RW kerjasama dengan sarana ibadah masjid-masjid yang terdekat. Itu. Kalau kita ngeluarin zakat ke kampung, sedangkan kita nyari duit di mana? Jakarta. Di Jakarta. Biar kita bayar zakat di kampung kita nih, di sini tempat kita tinggal. Gunanya apa? Biar tertulis nama kita termasuk orang yang dermawan. Biar jadi ceritaan setelah kita meninggal dunia. Tuh, umpama zakat kita bayar di sini, zakat penghasilan di sini, tempat kita ibadah dekat rumah kita. Kemudian akhirnya raya kurban, kita kurban pula di tempat kita, rumah yang dekat tempat kita. Hari-hari besar Islam, baik Maulid, santunan, Isra Mi'raj, berbuka puasa, ataupun kegiatan keagamaan seperti tiap Selasa pagi kan ada kegiatan tuh sebagai donatur, termasuk malam Jumat kayak Injum ngajar sini, itu kita kasih tuh. Ataupun tiap malam Jumat arwahan di musola masjid ya gak? Nah kirimin tuh nasi uduk, orang dulu kan ngirimin nasi uduk sama deng-deng, bener gak? Orang dulu tuh ya gak? Oh sekarang mah enggak, udah nasi box sekarang, karena orang sekarang malas masak. Karena tetangga banyak yang pada dagang, kita pesan aja media, kirimin, niat pahalanya buat orang tua kita. Pahalanya niat buat orang tua kita yang telah wafat. Nasi uduk kan wangi, biar kuburannya wangi. Duh, nasi uduk wangi nggak? Wangi, biar kuburan orang tua kita wangi. Niatin, makanya daun salamnya banyakin. Biar wangi. Tuh, biar jadi ceritaan setelah kita wafat. Uzkuru mahasina mautakum lita'asobih. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia lita'asobih, untuk mengambil contoh teladan yang baik. Ketika si fulan meninggal dunia kan disolatin di masjid setempat atau musola setempat yang dekat rumahnya. Nanti RT ame ketua masjid musola menceritakan, kata ketua masjid musola ini termasuk jamaah kita yang rajin sholat di masjid, bayar zakat, kurban, kegiatan keagamaan. Alhamdulillah beliau sebagai donatur kita. Karpet rusak pun ambil bagian. Mudah-mudahan amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi saksi. RT bilang, saya termasuk RT di lingkungan ini dan itu. Ini termasuk warga saya, kata RT. Orangnya peduli dengan masyarakat, orangnya ramah. Kan RT yang tahu tuh. Makanya kalau datang suatu wilayah pindah rumah, laporan ke RT. Ini nggak laporan ke RT, giran mati kehilangan baru nyari RT. Kata RT, lu bukan warga gua, lu nggak pernah ngadep gua, boro-boro ngadep ngasih rokok sebatang nggak agak. Betul. Oh, harus hablum minallah, hablum minan nas. Walaupun ibadahnya cakep banget nih kita, tapi kita nggak bergaul dengan manusia, itu nggak ada artinya di sisi Allah. Karena manusia itulah yang akan menjadi saksikan amal kebaikan kita. Karena manusia tetanggalah yang bakalan menolong kita apabila kita kesusahan. Kalau kita nggak bergaul dengan seseorang di rumah aja, takut mati nggak ketahuan. Nih, takut mati kagak ketahuan.
Ada jamaah saya jadi satpam. Ini jamaah saya nih ada kerja jadi satpam. Itu dia cuman tugasnya buka gerbang, tutup gerbang, itu doang. Habis nyapu perhalangan, bersihin, udah. Tapi nggak pernah masuk ke dalam. Tuh majikan udah 3 hari di dalam, dah nggak keluar-keluar. Akhirnya diliatin, pas diliatin sepi, tahu mati udah 3 hari. Ini nyata nih, ininya nyata. Sebab ada beberapa hal tamu datang tidak diundang. Ada beberapa hal umpama tamu tidak diundang. Pertama ajal. Ajal kalau datang ngabarin nggak? Ijroil datang ngabarin nggak? Makanya nggak ada orang tawasulan baca yasin tahlil, baca yasin tahlil niatnya biar Ijroil datang, nggak ada. Kagak ada. Tuh Ijroil datang tiba-tiba, tamu nggak diundang. Tamu kagak diundang. Jangankan kita, Nabi Idris saya kaget. Tuh Nabi Idris, Nabi teman akrabnya ada malaikat Ijroil. CS tuh dia. Kemana-mana diajak, ngikut mulut tuh Ijroil. Kata Nabi Idris, wahai Ijroil, engkaulah sahabat dekatku. Jika engkau datang kepadaku hanya sekedar ziarah, santai ngobrol bareng, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu datang ngambil ruhku, kabarin sebelum-sebelumnya. Ke orang nagih utang, kabarin sebelum-sebelumnya. Akhirnya apa? Siap datang ditanya, hal jita jairin au gabbir ruh. Wa Ijrail, kau datang kepadaku untuk mencabut ruh ataupun ziarah saja, ziarah. Pas hari berapa hari kemudian, berapa tahun kemudian dia datang tiba-tiba untuk mencabut ruh. Kaget tuh Nabiullah Idris. Isalah kata ngomel-ngomel. Aku udah bilang lo kalau datang sama gue mencabut ruh, kabarin sebelumnya biar gue siap-siap. Kata Ijrail, bukankah telah datang kepada kamu peringatan yang Allah berikan kepada engkau? Apa tandanya? Lihatlah, rambutmu yang tadi hitam jadi putih. Gue nggak bilang lu tua, enggak. Udah banyak tumor, padat tumor. Saya nggak bilang tua, enggak. Kalau bilang saya tua banget marah ntar. Saya bilang umur udah padat, rambut tadi hitam jadi putih. Ini tamu nggak diundang nih. Tamu yang kagak diundang, rambut hitam jadi putih, itu tanda. Tapi jangan takut bang, rambut putih bukan berarti mati. Makan yang enak. Ngapain? Makannya walaupun kita sakit, makan. Kalau tanya sama dokter, nggak boleh ini, asam urat, kolesterol macam-macam, ribet. Dokternya jantungan, makan enak, masih lu kagak. Betul? Makan yang enak, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebih. Kalau makan tongseng tuh, di mana? Di kapi 1. Ya kak, jangan sendirian, penyakit, ajak teman biar sehat. Tuh tandanya. Orang kalau makan sendiri cepat mati dah, sakitan. Kenapa? Nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang nginget. Mama sakit nih, makan apaan? Makan sop seringkok nambah, makan sate cukup 3-4 20 sendirian, nggak ada yang ngingetin, mati. Coba kalau kita makan berdua, lo jangan banyak-banyak, jangan banyak, udah 3 aja, ngingetin, bener gak? Maka orang tua-tua nih yang sakit makan nggak mau sama bininya, ngomelin, domelin, ya gak? Udah jalan sama temen-temen aja, sama saya boleh, saya gak mau diajak makan ya gak? Nah makan, bener gak? Akhirnya umur kita jadi panjang. Ya enggak? Tuh tamu yang diundang pertama ajal. Yang kedua adalah rezeki. Rezeki diubur-ubur, dicari-cari nggak ketemu. Ketika ada lagi bengong, ternyata orang beli. Tuh tukang rek. Tukang apa lagi? Kang bale. Tuh jauh banget tuh dari Citayam. Dia berhenti
di stasiun Depok, stasiun terakhir stasiun Depok, nggak boleh lenteng kalau udah masuk kota. Terakhir stasiun Depok tuh, dari Depok ke Jagakarsa ini itu jalan itu. Saya tanya, bang dari jam berapa? Dari jam 3 udah jalan. Jam 11 suaranya udah habis. Krek, berarti lapar, belum ngopi. Lu panggil aja walaupun kita kagak beli. Kita panggil, kita kasih makan. Kalau nggak kita kasih duit dah. Bener nggak? Itu belum tentu laku. Pas dia pulang lagi ke arah Depok depan stasiun, ada orang beli. Apa kata tukang krek? Kalau gue tahu mah gue nongkrong depan rumah lu. Kalau lu yang beli mah, gue udah keliling-keliling dari pagi, pulang sore, mau pulang, ternyata tempat yang saya jalanin rezeki saya di situ. Tuh, yang nambah rezeki nggak tahu. Yang ketiga jodoh. Yang ketiga jodoh. Jodoh kita nggak tahu. Bapak kita udah pilih nih anak camat aja nih, cakep, bagus, anak lurah, kampung, toko masyarakat, kebun, sawahnya 20 hektar. Tapi anak kita kagak demen, kagak jadi. Apa kata anak? Baba aja dah. Baba aja, gue udah mak lo. Itu namanya jodoh, nggak bisa. Kadang nyari jodoh kelilingan, taunya jodohnya tetangga man beda RT doang. Ada lagi jauh banget sampai ke Lampung. Jodohnya jauh benar, kita nggak tahu tuh jodoh. Yang keempat, nyari temen. Kita bergaul tuh dari SD, SMP, SMA sampai kita kuliah, terus sampai kita bekerja, belum dapat teman setia. Belum dapat teman, susah nyari teman setia. Kita susah, kita senang, dia selalu mendampingi kita. Tuh teman setia. Teman setia. Iya. Yang berapa? Kelima adalah guru. Nyari seorang guru sangat sulit. Laksana berlian yang ada di dalam lautan. Nyari guru yang lurus, yang ikhlas, yang juhud, yang warak. Ketika dia menyampaikan nasihat ayat Quran dan hadis, dia nggak pernah cerita urusan dunia. Bahkan kesusahannya dia pun dia nggak pernah diberitahukan sama orang lain. Walaupun dia susah nih guru, nggak pernah cerita kesusahan, ngeluh kelah kesuh kepada jamaahnya, enggak. Dia diem ya dah. Nggak pernah keluh kesah. Kehidupan dia nggak pernah diceritakan kesusahannya. Tapi kalau dia senang, dia ceritakan, kemudian ngebagi kepada orang lain. Ini yang bagus. Cari guru yang soleh, yang baik, yang mengamalkan ilmunya, yang tawadhu. Tuh, zaman sekarang sulit. Laksana berlian yang ada di tengah laut. Kudunya nyebrang dulu. Udah nyebrang, nyelam. Modalnya banyak. Penyelam. Kalau kita udah punya guru, terus guru itu nggak pernah minta sesuatu apapun kepada jamaahnya. Tuh cari guru gitu. Kalau umpama guru dikit-dikit telepon, pulsa habis nih, lah ribet dah tuh. Ribet dah tuh. Dikit-dikit beras gue udah habis, nah ribet dah tuh. Ya, jangan. Karena kalau panggilan ustadz itu mulia di sisi Allah. Panggilan itu ada panggilan terhormat di antara orang-orang lah. Harus jaga. Karena itu berkaitan dengan urusan akhirat. Kalau umpama rusak satu, jadi rusak semua. Tapi nggak semuanya. Umpama rusak nih oknum ustadz atau kiainya, dia aja, jangan disamain yang lain. Jangan disamain yang lain. Ya,